Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya saya Ari Giordani dan saya Solina Lumantaruan, dan kita berdua hadir kembali di layar kaca Anda dalam program unggulan Jack TV, apalagi kalau bukan Pesona Bahasa Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Nah, hari ini kita pakai baju hitam ya. Oh iya. Nah, ini kita nggak janjian loh pemirsa. Bener. Kita sengaja pakai baju hitam hari ini karena kita mau mengosongkan diri ya. Nah, karena kita mau diisi ilmu ya hari ini. Kalau harusnya diisi ilmu putih dong, putih ya? Kan bersih. Kalau hitam, ilmu apa itu? Ilmu hitam. Oke, Solina, kamu apa kabar, sehat? Sehat dong. Coba kamu lihat, aku merawat badan aku dengan begitu baik sehingga dia bertumbuh ke kanan dan ke kiri. Kamu pintar sekali untuk memanipulasi ya, memanipulasi pemirsa sehingga terlihat sedikit kurus gitu dengan menggunakan baju berwarna hitam. Aduh, iya. Berbicara masalah kesehatan nih Solina, kita juga selalu mengingatkan kepada pemirsa Jack TV yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dari kota dan provinsi. Ya. Karena kalau bukan kita yang dapat memutuskan mata rantai dari COVID-19, siapa lagi? Siapa lagi, betul. Nah, seperti di Rumah Bahasa juga pemirsa, setiap orang yang mau masuk ke dalam kawasan Rumah Bahasa harus terlebih dahulu mencuci tangan dan suhu tubuhnya harus diukur. Benar sekali. Nah, ini karena kebutuhan gambar, maka dari itu kita tidak menggunakan masker, tapi tetap kita selalu mengikuti yang namanya physical distancing atau jaga jarak. Nah, ya udah kalau gitu berbicara masalah pesona bahasa, kita selalu mengangkat sesuatu tema-tema yang pastinya menarik banget untuk diikuti dan kita pelajari bersama-sama tentunya. Benar sekali. Mungkin sebelumnya kita tidak tahu, hari ini kita tahu dan ini mendapatkan informasi yang Anda dapat. Kamu juga mungkin dapat disebarluaskan di luar sana sehingga bukanlah berita hoax. Betul, karena kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Untuk itu pemirsa, kami berdua mengajak untuk pemirsa lepaskan dulu semua beban-bebannya supaya kita belajar dengan baik di Rumah Bahasa tentunya hari ini. Benar sekali. Dengan mengangkat tema adalah Punakah Bahasa Duano di Kampung Laut? Nah, bahasa Duano, bahasa Nano-Nano, bahasa apa itu? Aku nggak tahu. Nah, ini dia. Ini sangat menarik. Udah dikatakan sebelumnya, apapun yang tidak kita ketahui sebelumnya akan kita ketahui di Rumah Bahasa. Dan mudah-mudahan dengan adanya informasi dari Rumah Bahasa dapat disebarluaskan di luar sana sehingga masyarakat Jambi pun mengetahui kira-kira ada apa aja sih di Jambi. Nah, kalau Kak Ari tanya sama Solina nih, yang Solina tahu suku yang ada di Provinsi Jambi ada apa aja? Aku taunya suku yang ada di Jambi cuma satu doang, suku Kubu. Anak Dalam. Atau suku Kubu? Iya. Benar. Karena aku kan kesini merantau. Oh gitu. Makanya aku datang ke Rumah Bahasa untuk belajar hari ini tentang Jambi. Kamu asal dari mana? Jauh aku. Oh, dari mana? Iya, dari Belgia. Oh. Ada bantat kayak gini orang Belgia ya. Jangan main fisik gitu dong. Soalnya ini bukan bantat, ini takaran yang dipadatkan, toh. Oh gitu ya. Jadi ini kurang, kalau buat kue kalau kurang kembang itu apa namanya? Kurang. Terserah Anda. Iya, kurang membuat kue itu SPF ya. SPF apa itu? SP. TBM nggak sih? Iya. Terserahlah apa. Apalah itu pokoknya. Yang jelas salah satu suku yang ada di Jambi benar ada suku Kubu. Iya. Jadi suku Kubu atau suku Anak Dalam itu terletak atau terdapat di daerah Sarolangun, Merangin, Bangko, terus juga Muara Bungu sananya. Nah, tapi kalau di daerah ujung Jabung kamu tahu nggak sih ada namanya suku Duano? Suku Duano, bagus ya namanya. Iya. Kalau Batak berarti bahasanya bahasa Batak. Kalau Duano sukunya suku Duano gitu ya. Bahasa Duano. Ada juga bahasanya. Nah, untuk menggali lagi lebih dalam tentang suku Duano dengan bahasa Duano yang ada di daerah ujung Jabung itu termasuk dalam Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan juga sekitarnya lah pokoknya. Kita udah menghadirkan 3, harusnya 4 nih, satu lagi on the way atau lagi di jalan. Caela on the way. Marahin sama Bang Lukman kamu. Sungkem gitu ya. Jadi ada 3 bintang tamu yang udah hadir atau 3 narasumber dan silakan Solina untuk kita perkenalkan satu persatu. Oke, yang pertama ada Abang Sabdanur, tenaga teknis Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Apa kabar Abang?
Baik, sehat. Boleh dibuka dong maskernya Bang, sebentar. Nah, ini dia ketampanan yang paripurna dari Abang Sabdanur gitu. Senang loh saya dengan senyumnya loh. Iya, senyum Ini- Miss Indonesia banget ya. Bagaimana? Ini adalah senyum-senyum pertengahan bulan. Jadi sedikit mengecil. Sedikit Akhir mengecil. bulan mengeriput lagi. Iya. Awal bulan baru lebar Menguncup. lagi gitu ya. Sampai menguncup Iya. gitu ya. Bang, sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah Bang, sedikit aja Ari pengen abang menyapa untuk pemirsa kita yang ada di rumah. Silakan Bang. Selamat sore pemirsa Jack TV. Saya Sabdanur dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi, tenaga teknis ya di Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Oke, Oke, selamat kita datang manggilnya- di rumah bahasa. Kita manggilnya Abang Sabda apa Abang Nur? Apa Abda? Senyamannya Panggilnya gimana Bang? Sabda ya. apa? Sabda. Bang Sabda. Oke, bersabda lah. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih Solina? Selanjutnya ada yang paling manja hari ini, ada Bang Lukman, tenaga teknis Kantor Bahasa Provinsi Jambi juga. Assalamualaikum Bang Lukman. Waalaikumsalam, Ari Solina. Iya, boleh dibuka Bang? Dibuka apanya? Apanya? Maskernya. Oh, kirain hatinya Iya. deh. Hatinya. Jangan buka hati lagi Bang. Siap. Iya. Gak apa-apa, kalau Bang Lukman belum menikah ya Bang? Oke. Itu harus disensor kayaknya. Bang Lukman ngomongnya Karena nggak ada dalam skrip soalnya pertanyaan. Oh itu. iya benar juga. Bang, tapi kalau di sini kan kita yang punya rumah. Oh gitu ya. Gitu. Jadi harus Iya. pasrah ditanya apa Sedikit pun Iya. ya. basa-basi sedikit Basa-basi lah. aja. Oke, silakan Mas sedikit Oke, sapa iya. untuk pemirsanya. Saya Lukman dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi, salah satu tenaga teknis juga. Dan kemarin bersama teman-teman yang lain kami ke Kampung Laut yang sudah disebut Ari dan Solina tadi, berkecimpung dan bertemu dengan orang-orang yang memang adalah dari masyarakat suku Duano di Kampung Laut. Nanti cerita lebih panjang tunggu selanjutnya. Oke, Siap. mantap. Ini kayaknya keycardnya lebih keren dari kita ya. Iya bagus. Itu bukan cue card. Jadi itu apa? Itu barang-barang punya orang mahal. Oh, Iya, itu iya, mahal-mahal itu. Tadi aku pikir Bang Lukman ngomong gini loh. Perkenalkan saya Lukman, saya melakukan ini karena tuntutan ekonomi. Ya iya juga mungkin. Bisa jadi ya Bang ya. Dan tidak hanya ada 2 orang narasumber, masih ada satu lagi nih Sob. Oke. Ada siapa di sana? Ada Bang Ristanto, tenaga teknis Kantor Bahasa Provinsi Jambi juga. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Dan saya Ristanto dari tenaga teknis Kantor Bahasa Provinsi Jambi dan juga sudah belajar banyak tentang bahasa Duano. Oh iya. Sejuk ya dengar suara Sejuk Abang banget. ya. Saya serasa-rasa lagi dengar kultum sebelum buka puasa. Kalau Bang Ristanto tadi, perkenalkan nama saya Ristanto, saya dari tadi. Iya. Dari tadi sudah menunggu di sini gitu ya. Oke baiklah, ini ada 3 narasumber yang sangat luar biasa yang akan memberikan banyak sekali informasi-informasi dan masih ada satu lagi. Nanti kita akan perkenalkan satu lagi, ini sepertinya adalah bintang utamanya nih. Bintang utama. Iya kan? Kita berdua tahu bintang utamanya di sini. Oh iya juga ya. Ini kan rumah kita. Ya dan kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, mungkin karena setelah pariwara berikut ini kami akan kembali dan akan langsung membahas kira-kira apakah benar punah bahasa Duano di Kampung Laut. Betul. Untuk itu Tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan kembali. tetap di Pesona Pesona Bahasa Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Ari Giordani dan aja teman saya. Solina Lumantoruan, Dan kita masih ada di Pesona Bahasa Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Nah, kalau kita bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi, ada yang bertanya-tanya nih sama aku Ari di sosial media katanya. Oke. Kenapa sih ngundang-undang kantor bahasa? Makanya kita umumkan bahwa ini kerjasama dari Rumah Bahasa bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Betul, gitu. lebih tepatnya ini adalah program kerja dari Kantor Bahasa. Betul, karena kalau kita bahas tentang bahasa, ya yang lebih mengerti ya orang kantor bahasa dong. Iya kan? Setuju. Nggak mungkin kita yang Betul. presenter ini, kita cuman ngomong aja habis itu terima gaji. Dan juga tahu nggak sih Solina tujuan dengan adanya Pesona Bahasa ini apa?
Karena di era pandemi seperti ini mungkin kita tidak bisa bersosialisasi secara langsung, tatap muka, langsung berkunjung ke rumah atau ke sebuah instansi atau ke sekolah. Karena di sini kan kita emang selalu menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Nah, dengan adanya program Pesona Bahasa di Jack TV, kita berharap nih untuk pemirsa selalu mendapatkan informasi terbaru. Nah, dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Dan untuk mendukung program kerja Kantor Bahasa juga untuk menyosialisasikan bahasa ke seluruh penjuru Jambi tentunya. Betul sekali, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Mantap. Langsung aja kita pertanyaan pertama kepada Abang Sabdanu. Tapi sebelum kita perkenalkan lagi masih ada satu sesuai janji tadi, bintang tamunya ya. Nah, yang kalau ini menurut aku Ari cukup luar biasa karena pertanyaan kita dijawab dengan gestur aja. Oh gitu. Hanya dengan bahasa tubuh ya, yang diawali dengan naiknya alis mata gitu ya. Sebelah kanan lagi aja. Kenapa kayak gitu? Karena hari dingin. Siap. Tanyain. Ada siapa di sana, Sol? Ada Abang Nukman, bintang utama kita hari ini. Bintang utama. Jangan emosi awak kok, Bang. Bang Nukman, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah makan siang Bang? Sudah 3 kali. Oh. Hati-hati Bang, nanti pramuka, perut mendahului karir. Oh, pramuka gitu ya? Iya, kalau udah 3 kali ini masih siang udah makan 3 kali coba. Ada kalimat baru lagi, pramuka ya, mana tuh nanti ya? masuk di KBBI. Pramuka singkatan dari. Oke baik, nah kita akan kembali nih Bang, kita berbicara santai aja Bang, tapi santai kita serius ya. Jadi jangan terlalu serius nih An, kalau serius banget nanti bisa langsung datang temuin orang tuanya Solina. Main-main ke rumah siapa tahu jadi orang rumah. Iya benar sekali. Nah kita coba akan bertanya dengan abang saya nih, Abang Sabda. Bang, sesuai dengan tema kita hari ini Bang. Dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi, bagaimana sih penelitian bahasa di daerah yang ada di Provinsi Jambi ini Bang? Ya, sebelum kita masuk ke wilayah Provinsi Jambi, bahwa Kantor Bahasa dan melalui Badan Bahasa itu telah melakukan penelitian dialektologi, dialek bahasa daerah. Ya. Itu sejak tahun 1991. 91. Iya, sampai 2020 sampai sekarang. Wah, dari 91 lumayan ini masih zigot Bang. Iya. Belum ada. Tomat dari tahun 1991 sampai 2020, ya. Kita telah menginventarisasi isolek ya. Isolek 2.560 isolek di seluruh Indonesia. Isolek. Iya, isolek itu kan. Isolek itu apa Bang? Maaf. Itu kata netral untuk mengatakan suatu bahasa. Sebabnya sebelum dilakukan penelitian kita tidak bisa tidak bisa mengatakan itu dialek atau bahasa sebelum ada kajian terlebih dahulu. Gitu. Jadi itu isolek itu adalah penentuan apakah ini kata netral dialek untuk atau dialek bahasa gitu ya. Oke, baik. Kita sudah mengumpulkan 2.560 dialek ya, isolek seluruh Indonesia. Dari kajian itu namanya kajian dialektologi, kita menemukan bahasa ini sebagai informasi kita untuk masyarakat Jambi juga, bahwa kita memiliki bahasa daerah 718 bahasa daerah di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Yang terbanyak itu di Papua, kemudian di Maluku, seterusnya di Sulawesi, kemudian di Provinsi Jambi ini kita ada 8 bahasa ya, ada 8 bahasa daerah. Nah, dari kajian itu itu ada beberapa bahasa yang ada di Provinsi Jambi. Yang di 8 bahasa itu ada bahasa imigrasi, ada bahasa asli. Bahasa imigrasi seperti bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Bugis, Medan. Itu bahasa imigrasi. Kemudian bahasa asli seperti bahasa Kerinci, bahasa Melayu Jambi, bahasa Kubu ya, bahasa Kubu atau bahasa Duano, itu termasuk dianggap bahasa asli Jambi. Kita di Jambi itu ada 8 bahasa seperti saya sebutkan tadi. Itu bahasa Kerinci itu mayoritas wilayah daerah pengamatan itu ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kemudian bahasa Kubu itu dapat wilayah di More Jambi, di Nyogan. Kemudian
atau di Seralangun. Ya. Kemudian ada di Bungo, ada di Tebo, kemudian ada di Batanghari. Kemudian ada bahasa Minang itu ada di wilayah di Merangin. Merangin, ada bagian Merangin itu ada juga di situ. Kemudian bahasa Jawa itu ada di Tanjab Barat dan sekitarnya. Kemudian bahasa Banjar dan bahasa Bugis ada di Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat gitu. Demikian. Oke. Wow. Jadi luar biasa juga ya kinerja dari kantor bahasa. Jadi pemetaannya sudah benar-benar dibuat sedemikian rupa ya, Ari ya? Sepertinya begitu. Jadi sampai tahu ini logat Melayu Jambinya ada di mana. Terus bahasa imigrasinya ada juga. Imigrasi gitu-gitu. Dan saya baru tahu juga Bang, ternyata di Nyogan itu ada orang Kubu juga ya? Ada. Bahasa, tapi di Nyogan tuh Kubu Nyogan itu dialek itu banyak mengarah ke wilayah Sumsel, Sumatera Selatan. Kemudian yang selain di Nyogan itu mengarah ke Minang. Saya kebetulan Sungai Bahar. Sungai Bahar. Jadi kalau mau pulang ke Bahar pasti lewat Nyogan. Dan dulu emang katanya di Nyogan itu emang ada suku Kubunya. Saya tidak pernah jumpa atau tidak pernah ketemu. Atau itu kamu kan habis oplas. Iya, bisa jadi. Oh, nangkawangan. Oke. Aku dari Bang Sabdanur, aku mau ke Bang Lukman deh. Oh, siap. Kan tadi sudah dijelasin, pemetaannya begitu bagus, semuanya sudah diketahui. Kemudian pasti kalau pemetaannya sudah begitu baik, secara umum gambaran masyarakatnya pasti sudah diketahui juga tentunya ya Bang ya. Bagaimana gambaran masyarakat yang tinggal di daerah Kampung Laut itu? Ya, jadi kami satu tim kebetulan. Jadi ceritanya kami satu tim dan memang diberi tugas oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi untuk kali ini yang menjadi daerah penelitian kami adalah daerah Kampung Laut di Tanjung Jabung Timur. Sebenarnya kalau untuk kehidupan masyarakat di Kampung Laut, tempat daerah penelitian kami itu lebih kurang sama sih seperti daerah-daerah lain juga gitu. Dan kita ini kan di Jambi memang kultur itu memang bercampur, merupakan asimilasi dari banyak suku yang akhirnya tinggal di satu daerah. Jadi di Kampung Laut itu pun sebenarnya suku Duano ini yang kami temukan bukanlah sebuah suku yang mayoritas di situ. Ada beberapa suku lain yang sebenarnya banyak gitu. Bercampurlah dengan suku-suku lain misalnya Bugis, Banjar atau pendatang misalnya Jawa ataupun Minang gitu. Kehidupan mereka ya seperti biasa, seperti kebanyakan kita, cuma karena mereka berada di keuntungan sih kalau misalnya kita suka daerah laut atau daerah air, sebenarnya memang nyaman tinggal di situ karena memang berada di tepi laut. Dan salah satu keunikannya adalah ketika kami melakukan penelitian, kami berkunjung ke sana, kendaraan roda 4 itu tidak bisa masuk. Kita harus berhenti persis di depan gerbang masuk daerah Kampung Laut dan kita harus memarkir kendaraan kita dan kita harus jalan ke dalam. Ya tidak terlalu jauh juga sebenarnya karena tidak terlalu luas, dan kami disambut dengan sangat hangat oleh kepala desanya, kemudian dengan warganya yang lain. Jadi kalau secara umum gambarannya memang sama seperti kita. Cuma kalau untuk suku Duano ini mereka hampir tidak bisa terdeteksi kalau secara umum karena tidak ada ciri pembeda secara fisik. Iya dengan yang lain, dan bahasa ini pun tidak lagi digunakan secara umum oleh masyarakat suku Duano di situ. Jadi memang kami butuh kerja keras dibantu oleh perangkat daerah tersebut untuk memberikan kami atau memperkenalkan kami dengan para narasumber yang menjadi memang orang asli suku Duano yang berada di daerah Kampung Laut tersebut. Begitu. Baru saja mau nanya. Aku mau nanya itu juga, ciri fisiknya gitu. Sebenarnya sih sempat dijelaskan ya Man, ya sebenarnya kalau mungkin orang yang memang punya pengalaman di sana mereka mampu membedakan, ada ciri pembedanya. Cuma saya secara pribadi, mungkin teman-teman saya tidak tahu, tapi saya secara pribadi tidak bisa mendeteksi secara umum atau secara khusus yang membuat mereka berbeda dengan masyarakat atau penduduk yang lain begitu. Karena mungkin sudah secara otomatis ya bertahun-tahun mereka juga hidup bersama, akhirnya ya sama saja secara umum seperti kita juga begitu. Kalau misalnya gini, Ari, aku pengen tahu. Jadi kayak tadi kan kata Bang Lukman sangat susah untuk menentukannya. Terus unsur apa yang kemudian dipakai oleh abang-abang dari kantor bahasa untuk menentukan apakah dia suku Duano atau bukan seperti itu?
Yang pertama kami lakukan karena kami memang tidak kenal dengan mereka, mereka tinggal di antara, memang sih ada satu daerah yang cukuplah ada beberapa keluarga dari masyarakat suku Duano tinggal di situ. Kami dibantu oleh perangkat desa. Mereka yang memberitahu kami alamat dan nama, identitas. Kalau mereka perangkat desa, otomatis mereka tahu dari informasi dari masyarakat setempat, dari namanya. KTP mereka dan segala macam, karena mereka dulu datang seperti apa. Akhirnya tentu saja perangkat desa mempunyai data tersebut. Nah, setelah kami bertemu, akhirnya kami diarahkan ke rumah-rumah penduduk yang memang asli masyarakat Duano. Jadi akhirnya kami bisa tahu dan kenal dengan mereka. Meskipun ya itu tadi, kalau secara umum tidak akan ada perbedaan yang bisa kita lihat begitu. Dan mereka pun di awal tidak terlalu bukan tidak terlalu menyambut, tetapi mereka juga kayak masih bertanya-tanya begitu. Iya, ini atas dasar apa nih kami diwawancarai pada saat itu. Baru setelah itu kami jelaskan bahwa kami ingin melihat bagaimana perkembangan bahasa Duano, baru mereka paham begitu. Jadi banyak dibantu oleh perangkat desa sih. Itu Duano itu Bang tinggalnya emang persis di tepi laut atau tepi sungai atau bagaimana Bang? Iya, jadi mereka memang benar-benar kampung Penghasilan laut. mereka juga dari laut juga. Betul. Jadi karena kampung laut itu kan memang daerah tepi laut yang kebanyakan rumahnya juga rumah panggung. Dan mereka memang tinggal bersisian dengan warga lain, campur. Jadi tidak bisa kita deteksi tadi, dan ya mereka memang hidup bersama dengan masyarakat dari suku lain yang tidak dapat kita bedakan mereka tuh Duano atau bukan, kecuali kalau kita memang tahu dan mungkin mewawancarai dan menanyakan latar belakang kehidupan mereka begitu. Baik. Jadi aku boleh ambil kesimpulan dikit nggak ya, Ari? Maksudnya berarti suku ini tidak menutup diri terhadap orang lain. Sangat kalau menurut saya tidak menutup diri, mereka sangat terbuka. Cuma mungkin itu diskusi lebih lanjut ya, atau mungkin teman-teman saya lebih paham. Yang jelas kesukuannya mereka itu tadi, yang mereka dari Duano itu mungkin tidak terlalu ditonjolkan lagi, tidak terlalu terlihat lagi. Jadi mereka berbaur dan menggunakan bahasa lokal juga mungkin, dan tidak menonjolkan suku mereka itu, akhirnya ya tidak terlihat lagi begitu. Berarti bagaimana ya? Kalau dibandingkan dengan suku Kubu nih, suku Kubu ini kan dia emang tinggalnya emang besarnya di hutan, hidupnya di hutan. Dan dia juga sebenarnya tidak menutup diri juga dengan orang yang ada di luar sana, bener gak sih Bang? Mereka selalu menerima asal dengan niat yang benar gitu loh. Jadi mereka itu memang selalu bertanya. Nah, mereka ini kan memiliki ciri khas yang benar-benar ketika lewat, oh ini suku Kubu nih, udah tahu. Karena mereka biasa bergerombol gitu ya, nggak pertama bercampur dengan suku lain. Dengan kedua, pakaian yang ia kenakan. Nah, apakah di suku Duano ini juga memiliki pakaian khas? Kalau untuk yang tinggal di daerah Kampung Laut ini sama sekali tidak. Jadi mereka maksudnya sama persis dengan kita, tidak ada sangat sama dengan kita, dan tidak ada perbedaan khusus. Kalau mungkin kita berbicara tentang suku anak dalam, itu mereka yang populasinya masih tinggal di daerah hutan, mungkin dapat kita langsung melihat perbedaannya. Tapi jangan salah juga, Ri. Sekarang kan sudah banyak suku anak dalam yang akhirnya juga berbaur dengan masyarakat di luar. Dan lagi-lagi semakin lama mereka bergaul dan berbaur dengan masyarakat luar, kita pun akhirnya tidak dapat mendeteksi lagi, karena mereka hidup dengan cara ataupun gaya hidup orang dari luar juga begitu. Iya, mungkin ini salah satu sering sekali media-media dari nasional meliput suku anak dalam. Mungkin dari sini mereka mendapatkan sosialisasi bahwasanya mereka juga harusnya bisa mendapatkan kehidupan yang layak seperti yang ada di luar sana. Mungkin dengan itu mereka termotivasi seperti itu ya Bang ya. Baik, selanjutnya ini kita coba akan langsung ke Bang Ristanto nih Bang. Nah, untuk Bang Ristanto nih seperti apa sih keadaan bahasa? Nah, tadi kan udah dibahas sedikit nih, bahasa Duano di sana seperti apa? Katanya sedikit banyaknya Bang udah mengerti lah. Ada beberapa kosakata yang Bang pahami. Yang bahasa Indonesianya ini ternyata di Duano ini. Nah, itu bisa dijelaskan juga sama kita di sini, silakan. Ya, terima kasih Mas Ari, Mbak Solina. Jadi keadaan bahasa di suku Duano, jadi suku Duano itu menggunakan bahasa Duano. Oh, memang namanya bahasa Duano. Bahasa Duano. Suku Duano bahasanya bahasa Duano. Jadi keadaan bahasa di kampung laut terutama ya, itu bahasa Duano itu berdampingan dengan bahasa-bahasa lain. Misalnya ada bahasa Batak, ada bahasa Melayu, ada bahasa Bugis, ada bahasa Jawa. Jadi bahasa itu bersaing juga
bisa juga berdampingan karena mereka berbaur kehidupannya. Dan yang banyak mendominasi itu ternyata bahasa Melayu, bahasa Melayu Jambi. Jadi bahasa Duano itu hampir tidak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal orang Duano di sana cukup banyak, yaitu sekitar 76 kakak atau sekitar 200 jiwa. Lebih banyak dari suku Kubu ternyata. Ya, suku Kubu lebih banyak. Lebih banyak suku lagi dari ada suku sekitar Kubu, 6 ribuan lebih. Suku Kubu di Jambi. Iya. Di Pengetahuan baru lagi ya. Merangin saja Tahu saya. sekitar 2000. Iya, harusnya begitu ya, khusus suku Kubu harus ada satu lagi. Iya, untuk di Sarolangan temanya. saja ada sekitar 2000 di buku 12 itu. Wow. Jadi suku Duano di Kampung Laut ini hidup bahasanya itu berdampingan dengan bahasa-bahasa lain. Jadi bahasa Duano ini kurang digunakan atau bahkan tidak digunakan oleh orang-orang Duano sendiri, kemudian anak-anak suku Duano. Jadi ketika di rumah mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahkan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kapan mereka menggunakan bahasa Duano? Jadi mereka menggunakannya ketika bertemu dengan saudara mereka di tempat lain. Misalnya mereka memang bersaudara dengan suku Duano yang ada di Kampung Nelayan di Tanjung Jabung Barat itu ya. Jadi ketika mereka bertemu ada acara nikah atau acara apa, baru mereka menggunakan. Atau mereka ketemu dengan teman-teman waktu melaut, itu baru mereka gunakan. Tetapi ketika dengan anak-anak mereka, itu sudah tidak digunakan lagi. Atau mereka berkomunikasi di kampung laut itu, itu tidak digunakan lagi. Bahkan yang menjadi prihatin bagi kita juga, semangat untuk menggunakan bahasa Duano itu sangat rendah. Aduh, jadi sekali ya. anak-anak suku Duano itu merasa kurang percaya diri menggunakan bahasa Duano. Bahkan mereka malu menggunakan bahasa Duano. Ini juga jangan sampai terjadi kepada kita juga. Malu menggunakan bahasa Indonesia, malu menggunakan bahasa Jambi. Itu keadaan bahasa Duano di sana. Kira-kira seperti itu. Waduh, Tentunya ini jadi disayangkan tantangan ya. sebenarnya ya Ari, bahwa tantangan dari globalisasi selalu seperti ini. Kita diperhadapkan terhadap perbandingan. Kita mau pilih yang mana gitu loh. Iya, Selalu benar. seperti ini tantangannya. Kalau misalnya kita suruh mereka tetap belajar dengan baik, tentu kita harus lakukan manajemen yang baik juga Betul. untuk mereka. Dan kantor bahasa cukup berhasil melakukan ini. Dan PR yang sangat luar biasa untuk kantor bahasa sebenarnya. Bagaimana caranya untuk dapat melestarikan, jangan sampai punah bahasa Duano ini, karena ini adalah salah satu aset provinsi Jambi loh. Karena Betul. jarang sekali ada sebuah daerah dengan bahasa yang benar-benar ini adalah bahasa daerahnya. asli seperti Iya. itu ya. Aduh, Oke. baik. Aku ini nih, pantas aku tadi udah ngeluarin semua beban aku, jadi aku cukup padat hari ini. Aku Oke. harus mengerti dengan sangat baik hari ini. Haruslah. Ini jangan disia-siakan, ini sangat bagus sekali tema hari ini. Oke, next. Selanjutnya Aduh. untuk pertanyaan siapa ini? Aduh, untuk Kenapa? bintang utama. Karena bintang utama dia untuk mengeksplanasikan apa yang ada dikatakan tuh tidak dengan kata-kata gitu. Jadi, loh. Dengan bahasa seperti aku tubuh. bilang. Gitu ya. Oke, Bang Nukman. Kita Ya. ke tradisi lisan nih Bang Nukman nih. Bang Nukman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana bentuk tradisi lisan di suku Duano ini? Baik, sebelum saya jawab, saya sapa dulu saudara saya yang ada di Duado. Seiring balam serta berbah, balam Cakep. hinggap di dalam semak. Asik. Seiring salam serta sembah ku angkat pada yang banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus datang penari Kapur Siri kan. Karena kita bicara Tereng, tradisi ya. Kita Baik, silakan Bang. bicara tradisi, maka kita akan bicara tentang nilai-nilai luhur dari tradisi itu. Kalau Sabda Nur mengidentifikasi ada 8 bahasa di Jambi, maka saya akan juga menarik beberapa hal yang barangkali bisa dijadikan sebagai bahan dasar ketika saya berpijak dalam konteks tradisi. Kalau kita analogikan hari ini, posisi tradisi yang ada di masyarakat Jambi itu, kalau ibarat jurang, kita berada di pinggir jurang. Tinggal apakah kita akan memberi jembatan dari jurang yang satu ke jurang yang lain. Pada posisi itu pula saya menemukan beberapa hal yang saya pikir patut kita jadikan catatan bagi kita,
sebagai aparatur sipil negara ya yang berada di bawah Kemdikbud, dan juga saya pikir menjadi PR besar bagi pemerintah Provinsi Jambi tentang bagaimana keberadaan masyarakat tradisi yang saya pikir tidak hanya di Duano. Kalau kemudian Duano kita jadikan sebagai salah satu objek daripada telaah kita pada hari ini barangkali hanya secuil. Karena ada berapa banyak tradisi yang kemudian sudah kita identifikasi baik oleh kantor bahasa maupun oleh pemerintah Provinsi Jambi, dan bahkan dari tradisi sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda yang di Jambi secara keseluruhan. Pertanyaan selanjutnya, setelah ditetapkan kita mau apa? Ya, betul. Atau sekedar hanya untuk Sekedar tahu aja memperoleh gitu ya. sebuah sertifikat, lalu kita tidak punya pertanggungjawaban apa-apa atas penetapan itu. Kasus di Duano akan berbeda. Mereka punya tradisi melaut yang kuat, sehingga barangkali dari tradisi melaut yang kuat ada aspek-aspek yang mesti kita gali. Adakah tradisi sebelum melaut yang mereka lakukan? Adakah tradisi bagaimana kemudian badai, ketika badai besar di laut, apakah mereka akan mundur ke belakang untuk menghindar dari badai? Ternyata tidak. Mereka punya cara sendiri. Mereka bisa tidak menggunakan kompas ketika melaut. Dan itu luar biasa. Nggak pakai kompas loh melaut. Jadi mereka melewati jalur-jalur purba, jalur-jalur tua yang sudah dimiliki oleh leluhur mereka. Nah, sehingga dalam perjalanan panjang ini saya malah kembali bertanya, benarkah kita sudah menanam bibit yang sah atau yang cocok untuk tanah di tanah pilih ini? Atau kita keliru mendefinisikan tradisi sebagai sebuah objek kajian kita. Habis kita ambil data mereka, lalu mereka kita tinggalkan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kami coba sangat hati-hati ya. Ketika kita sampai di situ, kita tanya apakah ini boleh kemudian diidentifikasi, apa boleh dicatat. Kalau mereka menolak, lalu mereka bilang untuk dendang melaut saja yang bisa kita utarakan, maka kita akan melakukan proses identifikasi itu. Nah, tradisi-tradisi yang berakar dari konsep kehidupan mereka di kampung laut, saya pikir masih bisa kita tarik sebagai sebuah kekuatan kultural yang juga dimiliki oleh beberapa daerah di tanah air. Bayangkan ketika harus ke laut, mereka mulai dengan bukan membaca mantra untuk laut ya, harus kita luruskan karena ada anggapan bahwa seakan-akan mereka ke laut dengan dedal dan segala macam untuk mengusir roh jahat. Tidak sama sekali. Saya pertegas di JEK TV hari ini bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar menjadi bagian dari kehidupan, dari ruh tradisi mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Melayu Jambi. Saya pikir itu dulu. Bang Lukman, mengambil sedikit dari kalimat abang yang tadi, bahwasanya sebelum abang bertanya sama mereka apakah ada yang tidak boleh kita sebarluaskan, apakah ada beberapa yang ada yang nggak boleh disebarluaskan, di antaranya ini, apakah ada atau tidak? Ada dan itu tidak akan saya sampaikan di JEK TV. Apa yang kalau lalu saya sampaikan di JEK TV berarti saya ikut udah melingkar janji gitu bagi menyampaikan hal-hal yang tidak. Oh, ternyata tidak ada yang pamali untuk disebarluaskan gitu. Iya, baik. Ini menjadi salah satu pelajaran juga nih, apabila kita bertamu ke rumah orang, mungkin kita juga boleh tanya apakah ada pantangan gitu ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan seperti itu, khawatirnya nanti bakal ada miskomunikasi. Tentunya. Dan untuk pemirsa, kalau misalnya ada 1000 pertanyaan di pikiran pemirsa kepada narasumber kita hari ini, boleh menghubungi di nomor telepon yang ada di sini. Tetapi sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Baik pemirsa, balik lagi bersama saya dan juga teman saya dalam Pesona Bahasa Salam Literasi. Dengan tema hari ini adalah punahkah bahasa Duano di kampung laut? Oke, punahkah?
Sampai sejauh ini sepertinya masih 50-50, masih 50-50. Hampir. Karena anak-anaknya aja tidak diajarkan lagi dengan bahasa Duano. Mereka hanya menggunakan bahasa Duano apabila bertemu di dengan tempat kerabatnya tertentu gitu loh. Misalnya ada acara pernikahan di daerah tempat sanak keluarga yang lain, di situ mereka bisa menggunakan, tetapi dengan usia yang sama. Tetapi tidak diterapkan atau diajarkan dengan anak-anaknya di rumah, karena kalau misalnya di rumah pun menggunakan bahasa sehari-hari itu bahasa daerah. Bahasa daerahnya. Dan aku tertarik sama satu pernyataan dari Bang Nukman tadi, mengatakan bahwa pergi ke tempat itu untuk penelitian bukan hanya untuk data saja. Harusnya. Data sudah dapat, pergi dari tempat itu. Nah, Bang Nukman juga mengatakan bahwa bibit seperti apa yang sudah kita tanam di tanah Pili ini itu cukup menohok bagi aku, karena aku sering seperti itu, Ari. Aku belajar sesuatu untuk tahu aja, udah tahu ya udah gitu. Aku nggak memikirkan apa yang harus kulakukan, untuk apa, kontribusi apa yang harus kulakukan. Tidak ada tindakan sama sekali. Iya, aku kena ketok seperti itu dengan perkataan dari Bang Nukman. Memang. Dan ini bukan Solina aja, saya yakin banyak sekali orang di luar sana hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi. Mereka rela untuk meneliti seperti itu, sejauh apapun itu, tetapi setelah mendapatkan apa yang ia dapatkan, tidak ada lagi tindakan setelah itu. Dimana ini emang benar-benar sifat asli manusia itu seperti itu. Ini sifat manusia. Apa lo dari egois ya, jadi apa, mementingkan diri sendiri. Oke, kita kembali lagi ke narasumbernya pemirsa. Kalau kita bahas tentang manusia nggak akan habisnya ya. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan coba kembali ke Bang Ristanto. Nah, untuk Bang Ristanto ini sendiri nih, kira-kira yang menarik dari bahasa Duano ini apa, Bang? Iya, terima kasih Mbak Solina, Mas Ari. Jadi bahasa Duano itu salah satu. Nanti ya kita angkat dulu telepon pemirsa. Ini karena pemirsa kita ini rese memang ya. Kita lagi enak ngobrol gitu. Halo, kita angkat coba telepon yang pertama. Pesona Bahasa, halo. Pesona Bahasa. Salam literasi. Salam literasi. Halo. Pesona Bahasa. Salam literasi. Salam literasi. Dengan siapa di mana? Dengan Rafael dari Jelutung. Rafael Jelutung. Aduh, orang Jambi nama Rafael. Oh iya, keren namanya. Mikael biasanya ya, Mikael ya, James. Enggak, ini adalah Rafael Smash. Udah pindah ke Jambi. Nanti pergi loh dia. Silakan Pak Rafael untuk pertanyaannya, Bang. Oh, ini kami mau bertanya, kenapa sih orang Kampung Laut itu menggunakan bahasa Duanonya ketika pas dia ketemu seperti acara nikahan ataupun pas dia berlayar ke laut? Kenapa cuma sih? pas di pernikahan ya. gitu loh. Pesan apa, kenapa sih harus di pernikahan seperti itu? Oke. Ini. Terima kasih ya Bang Rafael ya untuk pertanyaannya. Dan ini Ya, sepertinya akan sama-sama. dijawab langsung sama Bintang utama kita. Nah, untuk Bang Abang Nukman. paling ganteng. Asik. Tarik sis. Semongkok. Bang, Ya. kita akan coba mengulang lagi nih pertanyaannya, di mana kenapa sih mereka menggunakan bahasa Duano itu hanya di tempat-tempat tertentu? Dan kepada sesama mereka aja. Gitu. Iya. Dan saya beranggapan sederhana saja bahwa anggapan stereotip kita atas mereka justru mereka bantah dengan cara seperti itu. Artinya begini, mereka ingin selaras. Kalau bicara bahasa kebudayaan, maka kita bicara bahasa keselarasan. Mereka ingin selaras dengan komunitas yang berada di luar mereka. Kalau kemudian egosentris, ego Duanonya yang kemudian mereka bawa dalam di Kampung Laut, mungkin ini persoalan akan menjadi lain. Ketika di pasar, mereka kan menggunakan bahasa Melayu. Iya. Artinya apa? Keinginan untuk bersama mereka tunjukkan dengan sangat santun ya, dengan sangat santun pada situasi-situasi tertentu mereka memilih untuk menggunakan bahasa Melayu. Ketika lebih sifatnya ke personal, ke internal mereka akan menggunakan bahasa Duano. Dan itu terjadi ya, seperti Pak Hasan dengan Bu Bintang misalnya di situ. Ketika di lingkaran keluarga untuk aspek-aspek tertentu mereka tidak akan menggunakan bahasa Duano karena menjaga rasa, menjaga keselarasan antara mereka dengan penduduk yang berada di luar
Kesimpulannya adalah mereka ini memegang teguh yang nama istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Ada tambahannya itu, di mana bumi dipijak tidak bisa putus begitu, harus di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana tembilang dicacak, di situ kenaman tumbuh. Ternyata ada lanjutannya lagi. Ada lanjutannya. Nanti Kalau aku Tambah lagi ilmu saya hari ini. Iya, jadi harus ambil alat tulis untuk ini. jadi kesimpulannya mereka itu saling menghargai ya. Iya, Pak, ya. itu. Menjaga keselarasan Iya. dari bahasanya. Soalnya kalau misalnya contohnya aja, ini orang Medan, saya orang Padang atau Minang. Saya menggunakan bahasa Minang, dia bahasa Medan. Medan. Nggak nyambung nanti ujung-ujungnya. Iya, betul. Iya, oke. Nah, Oke. semoga dapat terjawab ya Bang Kesimpulan yang Rafael menarik, ya. semongko. Hari sis. Lanjut ke Bang Ristanto lagi. Terima kasih Bang untuk jawabannya, ini sangat bijaksana sekali. Silakan Bang. Ya, jadi kami ke Kampung Laut Menarik itu. tadi ya. Iya. Jadi kami ke Kampung Laut itu mengambil data dengan data Swades. Dan ada beberapa bentuk yang menurut saya menarik ya. Dan ini juga idealnya kita lestarikan dan kita sekarang juga sedang gencar-gencarnya mengindonesiakan bahasa-bahasa dari bahasa Inggris ya. Jadi kita tidak boleh mengambil secara utuh bahasa Inggris, tetapi kita ambil dari bahasa-bahasa daerah. Dan itu mungkin bisa salah satunya dari bahasa Duano ini. Karena salah satu pelestarian bahasa Duano itu menggunakan bahasa itu kembali. Jadi ada misalnya keunikan bahasa Duano itu vokal A itu banyak didominasi menjadi vokal E ya. Misalnya ada jalan itu jalan gitu kan. Oh, jalan. 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 Kemudian ada pikir itu mikir. Oh, Mike. Ya. Mike Jadi awak rasa bunyi E itu Mike. banyak mendominasi. Iya. Anak. Anak itu anak. Iya. Anak misalnya. aku, Misalnya anak. bisa juga lupa. Kalau dia Bang? Anak. Anak gitu ya. Oh, anak gitu ya. Anak. Mike. Bisa juga bersila itu sila. Oh, Gitu ya. duduk sila. Ya, itu sila. Begitu juga untuk bilangan ya, misalnya ada 3, Tiga. 5, 5. iya, betul. 8. 8, Oh, 8. iya, begitu. Iya, baik. Bisa juga misalnya 13 berarti bagaimana? 13, 13. iya, 15, 15. iya. Kayak jadi Udah bisa habis bahasa operasi Duano. lari gitu. Oh, ini kalau kita dengar secara seksama kurang lebih kayak bahasa Malaysia juga ada. Iya, jadi Ipin gitu ya. Ujungnya gitu bahasa-bahasa yang digunakan di pesisir ya. Jadi ada juga yang sangat berbeda dari kata-kata yang kita ketahui. Misalnya ada kata hidung misalnya, ya. Hidung. itu kloju. Oh, jauh ya. Ini jauh nih. Ya juga aku. Aku itu aru. Aru. Jadi kalau maksudnya hidung saya, kloju aru. Loju aru. Begitu ya. Pesek apa Pak pesek? Kebetulan kami tidak. Kloju pesek. Bonu rumah ya. Gimana Pak? Rumah itu bonu bahasa. Bolu. Bonu. Oh, Bonu. Kira saya bolu. Jadi kemudian bapak itu bahasa duanya mbak. Bak. Iya, bapak itu mbak. Lah, saya manggil Bak ke ayah saya. Bak, mak. Iya, bisa juga. Operasi plastik. Bak iya nih, Iya. Bak itu nih orang Duano, Bak. Iya, saya manggil Bak nih kalau ke orang tua laki-laki ya. Ada hubungannya atau mungkin dia dipungut mungkin. Iya, bisa juga. Udah nggak apa-apa. Tes DNA nih. Oke, selanjutnya Jadi Pak. kalau rumah bapak berarti bonu mbak. Bak. Monuba. Oh, gitu ya. Oh, bonu kok. Kemudian untuk kepala, Ya. kepala itu bahasa Duanunya kulu. Kulu. Iya, kulu. Kulu. Jadi kalau kepala kakak saya, kulu kakak aru. Kulu, kakak Aru. Karena Bisul-bisul. aku aru ya. Oh, Kulu Aru itu kakak aru. aku. Kalau Iya. Ari siapa, Pak? Ari ya. Saya. Kamu jangan main-main begitu dong. Aru, Ari Bang, gitu kan. nanti kalau misalnya pergi, ini Bang Lukman nih, kalau pergi ke sana lagi kasih tahu Ari, masa dia bilang kubunuh kau. Oke, bonu itu adalah rumah. Iya, Bonu, oke, Kak. baik. Jadi ini menariknya ya. Yang pertama dari, nah kalau dari logat atau dialeknya sama Dialeknya. seperti Malaysia atau Melayu atau gimana, Bang?
Kalau logatnya mereka lebih kalau orang-orang di sekitar situ mengatakan lebih kasar. Oh iya. Iya. Jadi mengapa bahasa Melayu itu lebih digunakan di sana? Salah satunya bahasa Melayu itu lebih bisa mendayu. Iya. Artinya lebih enak diucapkan. Nak mana? Kan Iya, enak gitu lebih ya. bisa mendayu menurut mereka. Tak ada lah. Udah Ari. Mana Banu? Bonu. Mana Bonu? Oke. Ya, oke. Bang, terima kasih. you. Ini sedikit Baik. banyak sih kita udah mengerti juga. Aru Aha. itu adalah aku gitu Oke. ya. Kita mengerti gitu loh. Kita ada Memang. pelajaran dari sini. Memang kita harus belajar lagi biar kita Harus. makin banyak kosakatanya, biar nggak sembarangan. Ya. Dari Bang Ristanto kita ke Bang Lukman lagi. Nah. Bang Lukman. Paling ganteng. Apa? Semangko. Nah, Bang Lukman, ada sebutan lain nggak sih untuk orang Duano ini yang mereka biasa disebut orang apa seperti itu? Ada sebutan lain nggak? Dari orang luar sih menyebut mereka itu dengan berbagai macam sebutan sebenarnya. Ada yang menyebutnya juga orang Bajau, Orang Bajau. atau Bajau. suku laut misalnya. Dan itu memang beredar sih, maksudnya tidak bukan sesuatu yang asing gitu. Nah, cuma memang secara khusus ketika kami mengadakan wawancara dengan mereka ternyata, nah ini tadi kita juga mendengar ketika kita mengadakan wawancara, kita juga mendengarkan ekspresi dari mereka, apa yang mereka nyaman atau yang mereka tidak nyaman untuk bisa bertahan di masyarakat. Benar sekali di satu sisi seperti yang kata Bang Lukman tadi, ketika mereka berada di lingkungan masyarakat umum, mereka mungkin tidak terlalu ingin menonjolkan khas mereka, kesukuan mereka demi menjaga keharmonisan tadi dengan yang lain, hidup selaras dan damailah dengan yang lain. Tapi sebenarnya mereka tidak terlalu suka disebut dengan orang Bajau sebenarnya. Mereka keberatan. Iya, karena dari jawaban mereka pada saat itu adalah kesannya kalau dari mereka yang mereka tangkap, yang mereka pahami, meskipun itu mungkin bukan arti sebenarnya, kesannya kalau Bajau itu digambarkan sebagai untuk mereka sebagai suku yang keras, kasar gitu, yang mungkin tidak sesuai dengan gambaran yang mereka miliki. Jadi mereka tidak terlalu nyaman. Begitu sih. Jadi mereka lebih suka dipanggil dengan orang atau suku Duano daripada suku Bajau. Baik. Begitu. Jadi ternyata mereka keberatan nih di Ya, dan kita harus bisa menghargai itu dengan sebenarnya. suku Bajau Iya. ya. Oke. Kalau Dan- faktor-faktor lain nggak ada penyebabnya, faktor-faktor lain Bang, hanya itu aja. Itu saja. Jadi memang ya karena mereka juga yang keras. seperti kita ya, mungkin kita juga kan tidak nyaman atau tidak suka dipanggil dengan panggilan tertentu yang mungkin bisa menggambarkan sesuatu yang mungkin kurang baik di negatif misalnya. Sama dengan mereka juga begitu, dan sebagai orang dari luar, apalagi kita yang mengadakan penelitian, kita harus menghargai itu begitu. Kalau memang mereka tidak nyaman, ya kita harus tidak memaksakan. Harus kita hargai Iya, juga ya. apa yang harus kita sebut mereka, ya kita harus menghargai itu. Intinya Karena mereka balik-balik yang ke pola menjadi pikir sumber. lah, seperti itu Betul, ya. karena mereka yang menjadi sumber informasi kita kan. Ya. Nah itu tadi akhirnya muaranya ya jangan hanya sekadar mencari informasi kemudian kita mengabaikan mereka. Salah satunya dengan hal Lagi ke ini. Begitu. pembahasan di awal. Jangan semata-mata hanya sudah mendapatkan informasi sudah selesai ya. Nah, Bang Lukman nih Bang, bagaimana penggunaan bahasa Duano pada tradisi atau adat istiadat orang Duano? Kalau di Kampung Laut, seperti disampaikan di awal tadi, mereka sudah berhubungan baik dengan masyarakat yang ada di luar sistem mereka. Oke. Jadi kalau di upacara adat secara khusus, dan ini yang akan kita identifikasi, saya tidak berani untuk kemudian mengklaim bahwa mereka menggunakan pola apa segala macam, tidak, saya tidak berani. Karena sepemahaman kami dan sepengetahuan kami pada saat kita di lapangan waktu itu, mereka memang lagi persiapan ya untuk sebuah prosesi adat pernikahan. Pada posisi itu ya komunikasi lisan yang mereka lakukan masih berbahasa Melayu. Oh. Ya. Itu tadi barangkali ini diperuntukkan agar komunikasi pada saat prosesi itu memang dipahami oleh tidak hanya oleh mereka juga tapi oleh masyarakat yang ada di luar itu. Kecuali dalam tradisi melaut ya. Kalau secara khusus mungkin mereka akan menggunakan kode-kode atau bahasa-bahasa tertentu yang menunjukkan ciri dari etnisitas mereka. Sehingga kalau
barangkali juga ini akan menjadi PR besar juga, tidak hanya bagi kantor bahasa, tapi juga bagi pemerintah Jambung Timur, pemerintah Provinsi Jambi. Ketika kita menyebut mereka dengan biasa kita menyebut Tanjung Jabung Timur dengan istilah orang Melayu Timur, pasti begitu kan? Melayu Timur yang mana? Dalam perspektif apa kita menempatkan itu? Karena kalau mau dibagi subetnis di Jambi, sesungguhnya kan kalau Pak Sabdanur menyebutkan ada bahasa migran, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Jawa, itu bahasa migran ya. Tapi kalau subetnis Jambi yang itu ada suku Pindah, ada suku Batin, ada suku Penghulu, ada orang Kubu, ada orang Kerinci, ada suku bangsa 12. Beda itu. Dia beda Pak Ristanto. Itu 8 subetnis itu. Itulah yang kemudian membentuk lingkaran dan sistem dan struktur adat kita. Kalau bicara wilayah timur, saya curiga ya. Jalur rempah yang diidentifikasi hari ini itu berangkat dari situ. Jadi bagaimana kemudian jalur-jalur perdagangan itu, karena beberapa sumpah itu hampir sama, misalnya ke laut jadi buaya, ke darat jadi harimau, dan di hulu juga ada sumpah-sumpah begitu. Makanya saya bilang mereka adalah saudara kita, mereka adalah bagian dari kita, mereka tidak orang lain, mereka adalah bagian dari etnis Melayu Jambi. Mungkin itu yang bisa ini nanti baru kita akan coba ya, kita coba gali lagi. Tidak semudah itu ya kita langsung menyebutkan bahwa mereka berdiaspora dari timur, tidak bisa begitu. Nah, Bang, berbicara masalah adat istiadat atau tradisi, selama Bang melakukan penelitian di sana, pernah nggak sih melihat salah satu upacara adat yang menarik, mungkin bisa dibagikan cerita sama kita di sini? Kita konteks kita tradisi ya. Kalau saya tidak berani bicara adat ya. Kalau konteks ya Meting Sumbun yang dilakukan hampir tiap tahun itu. Apa? Meting Sumbun. Sumbun. Ngambil sumbun itu bagian dari sebuah aktivitas mereka. Akan tetapi kan sekarang apakah mereka yang kemudian menjadi, kalau kata Rizky tadi, bintang utamanya? Rizky ya? Ari ya. Maklumlah umur kan udah tua. Kata Ari tadi bintang utama. Bisa jadi ya, bisa jadi. Makanya harus benar-benar kita tarik ya. Mereka sudah menjadikan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu sebagai RPJMD di Jambung Timur. Baik. Sudah ditetapkan loh. Dan sudah dijadikan resolusi kebudayaan Indonesia. Pertanyaannya, setelah itu mereka dapat apa? Masyarakat tradisi itu dapat apa? Itu yang harus duduk perkara itu. Masuk kawan dari kantor bahasa juga. Nah, marahin tepuk tangan dulu untuk kenalan Bang Lukman ini. Ini pembahasan menarik. Sebenarnya saya tadi pengen tanya terakhir harusnya. Jadi harapan Abang apa nih? Apa yang bisa diberikan? Harusnya gitu ya. Cuma nanti kita tahan untuk di episode selanjutnya. Tapi nggak apa-apa deh, sebentar untuk kreatif nggak apa-apa ya. 20 detik aja. Nggak boleh. Untuk biar penasaran juga. Simpulnya gitu untuk simpul bicara kita. Soalnya ini luar biasa nih. Pembahasan kita hari ini sangat luar biasa, apalagi dari Bang Lukman sendiri. Dan saya penasaran nih, kira-kira harapan Bang Lukman untuk para peneliti ini apa setelah mendapatkan penjelasan, kan harusnya begitu. Cuma nanti kita tahan dulu, Bang. Kira-kira apa harapannya? Waktu itu Mirsa, saksikan lagi untuk program Pesona Bahasa Salam Literasi besok di hari Kamis. Hari Kamis pukul 15.30, tapi kamu sendiri aja kalau Kamis. Iya, nanti saya kasih share juga ke kamu ya. Oke, nanti aku nonton kok. Pembahasan untuk di hari Kamis lagi ya. Oke, Rizky, silakan tutup acara kita hari ini. Nama Ari. Baiklah kalau gitu Mirsa, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Terima kasih Aini Decoration. Terima kasih untuk seluruh kerabat kerja Jack TV yang bertugas dan hari ini. narasumber juga tentunya. Benar sekali, terima kasih banyak untuk abang-abang saya yang sangat luar biasa. Informasi ini sangat baik sekali. Dan pemirsa jangan lupa terus saksikan Pesona Bahasa setiap hari Senin dan juga hari Kamis pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30 pastinya hanya di Jack TV Inspirasi Kita. Saya Rigi Ardani. Saya Solil Mantorwa. Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Bahasa, salam literasi.